tahu aku salah, Ma. Tapi aku harus apa biar Mama maafin aku? Nikahlah dengan Rafka, pewaris tunggal keluarga Dharma. Nanti malam keluarga Rafka datang melamar kamu dan semuanya sudah diatur. Aku nggak bisa, Ma. Aku nggak cinta sama dia. Aku bener-bener nggak ada perasaan sama Rafka. Gimana? Terus, kamu pikir kamu punya pilihan? Saya akan menganggap kamu sebagai istri saya seumur hidup kamu. Tapi ada satu hal yang saya minta dari kamu. Jangan menuntut cinta ke saya. Gua nggak peduli lu masih sayang sama mama atau enggak. Tapi yang jelas kalau lu bisa temuin mama, mama punya semangat lagi untuk hidup, Rafka. Gue berani ngelakuin apapun. Asal lu mau ketemu sama mama. Saya mohon maaf, Pak Rafki. Ibu Lita sudah mencapai batas kemampuannya. Dengan segala pertolongan yang sudah kami berikan, beliau tidak tertolong. Ibu Lita meninggal dunia. Saya terima nikah dan kawinnya Ayuna Citra Digantara binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.
Ayo kita pulang. Ke rumah. Rafka, Yuda, kalian langsung aja ke resort keluarga. Papa sudah siapkan kamar pengantin buat kalian berdua. Anggap hadiah bulan madu kalian. Papa juga setuju. Nikmati waktu kalian berdua. Kami juga berharap segera dapat kabar bahagia dari kalian. Iya Ayuna, semakin cepat kamu punya anak, itu semakin baik. Isi, Mbak. Ya. Mau tanya, Pak Rafkanya ada? Oh, Pak Rafka. Pak Rafkanya hari ini menikah, Mbak. Dan kayaknya Pak Rafka nggak pulang malam ini ke rumah. Soalnya langsung bulan madu, alias honeymoon. Biasa, pengantin baru kan gitu. Iya. Kalau boleh tahu honeymoonnya di mana ya? Emangnya kenapa ya, Mbak? Enggak apa-apa sih. Kita tuh, saya temen lamanya Pak Rafka. Terus kebetulan hari ini kita lupa banget kalau pernikahannya tuh hari ini. Jadi mungkin kita bisa kirimin hadiah pernikahan buat Pak Rafka gitu. Oh, gitu. Pak Rafka bulan madunya di resort keluarga. Namanya itu The Siren, Mbak. Iya. Misi ya. Makasih ya Mbak infonya.
tunggu Mas. Maaf Mas, aku harus ke toilet sebentar ya Mas ya. Aku tahu pernikahan kita ini bukan atas dasar cinta. Tapi kamu sudah tahu kan dari awal tujuan kita untuk menikah itu untuk apa? Aku butuh anak dari kamu. Dan aku nggak bisa tunda lagi. Aku tahu Mas. Aku tahu tugas aku apa, tapi maaf Mas, aku butuh waktu sebentar aja untuk menenangkan diri. Ya sudah. Aku akan keluar. Tapi begitu aku kembali, aku berharap kamu sudah siap. Apa aku bisa ngelakuin semua ini? Tolong beri aku kekuatan dan juga keikhlasan untuk melayani suamiku ya Allah. Berdua tuh mirip banget ya. Bener-bener kembar identik. Aku sampai nggak bisa loh bedain perbedaan muka kalian. Sheila, kamu tunggu di sini. Malam ini aku harus tidur sama Ayuna. Kehamilannya Ayuna satu-satunya cara supaya aku bisa sembuh dan terus bisa meneruskan bisnisnya Papa. Rafki, kamu ikutin aku ke sini. Buat apa? Kemana lu? Lu bilang lu mau datang. Mama sampai meninggal. Lu gak datang, mana janji lu? Semenjak Mama mutusin untuk meninggalkan aku dan Papa, buat aku, kamu dan Mama sudah mati. Masih berani lo ngomong kayak gitu? Ke orang yang udah ngelahirin lo? Sampai kapanpun, gua nggak akan maafin lo, Rafa. Kamu...
Gimana kalau terjadi sesuatu yang buruk sama Rafki? Aku harus stop mereka. Lo nggak boleh mati sekarang, Rafka. Lo harus mati pelan-pelan. Mulai hari ini, gua akan bikin hidup lo menderita. Ngerti lo? Rafki nggak boleh ketemu sama papa. Dia nggak boleh ambil apapun milikku. Rafka! Rafka, pegang tangan gue, Rafka. Jangan dilepasin tangan gue, Rafka. Rafka, pegang tangan gue keras, Rafka. Jangan dilepas, Rafka. Rafka, Rafka, enggak, Rafka. Mas Rafka benar-benar marah ya sama aku. Atau dia memang sengaja kasih aku waktu yang lama untuk nenangin diri.
kalau dia kembali, apakah aku siap? Kita harus lapor polisi, Sheila. Rafki, stop. Hei, ini bukan salah kamu. Dengar aku, ini bukan salah kamu. Kamu cuma ngelindungin diri. Rafki, kamu gak boleh lemah. Kamu gak boleh ngebiarin orang kayak Rafka dan papa kamu hidup enak sementara kamu hidup menderita. Kamu kehilangan mama kamu, Raf. Kamu nyerahin diri sekarang. Kamu gak bisa. Kamu gak bisa balas mereka semua. Kamu gak boleh lemah. Sheila, Rafka itu kembaran aku, Sheila. Dia satu darah sama aku. Dia saudara kembar aku. Iya, aku ngerti. Kita udah di sini. Kita udah di titik ini. Gak ada lagi jalan mundur sekarang. Kamu harus bisa. Kita bisa. Mulai sekarang, kamu harus ambil semua yang memang harusnya udah jadi milik kamu dan Raffi. Mulai sekarang kamu bukan Rafki lagi. Kamu adalah Rafka Wira Mahardika. Bukan seperti pernikahan yang aku impikan. Mana yang risau Rafka? Bukan istrinya aja gue gak tahu. Kira-kira dia bakal curiga gak ya? Kalau gue ini bukan Rafka. Aduh. Pak Rafka? Ya ampun, muka Bapak kenapa? Ini gue... Saya tadi digangguin sama preman. Tapi saya nggak apa-apa kok. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Mungkin Bapak butuh sesuatu? Ini saya tuh lagi nyari risot saya. Bisa tolong anterin saya? Mari Pak, saya antar. Pakai baju ini mengingatkan aku dengan Bella. Tapi aku nggak tahu apakah aku sanggup melakukan kewajibanku sebagai istri Mas Rafka.
Kak Yuna. Hai. Pilih dong salah satu. Tuh, banyak. Apa itu? Hah? Buat apa emang? Buat persiapan pas kakak Ayuna nikah nanti. Kamu nih ya, calonnya aja belum ada. Gimana caranya mau nikah coba? Ini buat kamu aja deh nih. Lagian nih, coba lihat. Baju tidur sebanyak ini buat apa, Bella? Aku sengaja beli banyak karena aku mau bikin Tristan happy. Jadi aku kelihatan seksi setiap malam. Dasar ya. Kakak pilih dong. Ini aja nih buat kamu nih. Nih tuh. Nih buat kamu aja tuh. Kak, coba ini. Oh my god. Nggak usah, udah nggak usah. Enggak, kurang. Apaan sih? Kan katanya buat kamu. OMG. We got it. Ini the one. Skin tone-nya. Coba kakak. Ambil ya kak. Ingat, ntar dipakai pas malam pengantin kakak. Harusnya kamu yang lagi honeymoon, Bel. Harusnya kamu yang nikah. Harusnya kamu yang pakai baju ini, Bel. Bukan aku. Maafin aku, Bel. Maafin aku. Pak Rafka, saya permisi. Ini istrinya Rafka. Mas, kok kamu lama banget? Masuk ya? Ayo Mas. Sini. Duduk. Sejak kapan kamu ganti baju, Mas? Oh, ini gua
Aku tadi nggak sengaja jatuh di pantai yang deket jembatan. Jalanannya licin, terus bajuku kotor, jadi aku cari baju baru di toko deket-deket sini kok. Mas, aku berusaha untuk siap memenuhi keinginan kamu, Mas. Maaf ya, kalau kamu masih kesel sama aku. Tapi sekarang aku siap, Mas. Siap untuk memenuhi keinginan kamu. Malam pertama kita. Bagus dia nggak ngenalin gue. Tapi bukan di situasi ini yang gue harapin. Mas, kamu kenapa, Mas? Kok muka kamu memar gini? Aku obatin ya, nanti bisa infeksi loh, gara-gara jatuh ya? Nggak apa-apa kok. Aku nggak apa-apa kok. Maaf ya, Mas. Kalau kamu masih kesel gara-gara tadi, nggak seharusnya aku nolak ajakan kamu. Padahal kan kamu suami aku. Kamu berhak minta itu dari aku. Tapi sekarang, aku siap, Mas. Aku siap melayani kamu sebagai istri kamu dan memberikan kamu hak sebagai suami aku, Mas. Sebentar, aku mesti... Mas, Mas, kamu masih marah ya sama aku ya? Oke, sekarang kita lebih baik pulang aja ya. Mas, maafin aku, Mas. Aku nggak tahu kamu sampai sekecewa ini sama aku. Tapi kita nggak harus pulang juga, Mas. Sekarang, Mas, aku minta maaf, Mas. Maafin aku, Mas. Enggak. Aku cuma pengen pulang aja sekarang. Mendingan kamu ganti baju aja ya. Mas, tapi nanti kalau Papa sama Mama nanyain gimana? Mereka pasti nyalahin aku, Mas, karena aku nggak menjalani tugas aku sebagai istri kamu. Padahal kan itu tujuan pernikahan kita. Baik. Ya soal malam pertama kita nggak perlu ada yang tahu lah. Orang tua kita pun nggak perlu ada yang tahu. Terus kalau mereka nanya gimana? Ya bilang aja kita udah ngelakuin. Ini kan malam pertama kita. Itu kan privasi kita kan ya? Iya, oke. Ya udah, aku ngikutin apa kata kamu aja, Mas. Ya udah, kamu ganti baju ya. Kenapa tiba-tiba sikap Mas Rafka berubah ya?
Semoga gue nggak salah ngomong. Gue nggak tahu apa-apa soal hidupnya Rafka. Mas, cincin kawin kamu mana, Mas? Rafka! Rafka, pegang tangan gue, Rafka. Jangan dilepasin tangan gue, Rafka. Rafka, pegang tangan gue keras, Rafka. Jangan dilepas, Rafka. Rafka, Rafka, enggak, Rafka. Astaga, cincin kawin. Kok gue gak kepikiran sih? Rafka kan baru nikah. Harusnya pakai cincin kawin. Duh, gawat nih. Ayuna bisa curiga sama gue. Ketinggalan ya di kamar resort. Ini juga aku baru sadar. Gue gak ada cincinnya. Harusnya jatuh waktu aku di pantai tadi deh. Tapi udah gak apa-apa, nanti aku beli yang baru ya. Kenapa bisa kamu gak nyadar cincin pernikahan kamu hilang, Mas? Semudah itu kamu mau ganti cincin pernikahan kita. Apa buat kamu cincin itu gak ada artinya? Itu bukan cincin biasa yang bisa diganti sesuka hati. Itu tanda ikatan pernikahan kita. Ya udah, kita pergi ya. Mungkin aku yang terlalu banyak berharap dengan pernikahan tanpa cinta ini. Permen? Enggak. Makasih. Kamu dari tadi nguap terus. Bahaya kalau nyetir sambil ngantuk.
Ya, makasih ya. Syukurlah dia percaya alasan gua dan tidak memperpanjang masalah cincin kawin ini. Malam ini harusnya jadi malam pertamanya dia sama Rafka. Dan gua yang rusak semuanya. Bukan cuma malam ini, tapi hidup dia juga. Karena gua gak sengaja bikin Rafka meninggal. Mas, nanti di depan kita mampir sebentar ya ke toko roti bakar. Buat apa? Kita nggak mau beli sesuatu buat mama sama papa kamu. Masa kita pulang tangan kosong? Papa emang suka roti bakar. Gua inget waktu kecil tiap malam selalu suruh supir untuk beli. Tapi sekarang rasanya malas banget untuk beliin apapun buat dia. Buat orang yang gak pernah peduli sama mama dan gak pernah nganggap gua ada. Mas, kamu keberatan ya kalau kita mampir sebentar? Ya udah, kita mampir sebentar ya. Sebentar aja kok. Kalau Rafki dapetin haknya, dia bisa hidup sebagai orang kaya. Dan aku yakin, dia pasti bahagia. Dan saat itu tiba, aku tahu, dia juga pasti bakal bahagiain aku. Kamu kabarin ya, kalau kamu udah sampai rumah. Sayang, hei, aku tahu. Sekarang kamu lagi gantiin posisinya Rafka. Tapi please banget, aku mohon sama kamu ya. Jangan sampai kamu kegoda sama istrinya Rafka. Karena kamu tetap Rafki, milik aku. Tapi jangan sampai juga istrinya Rafka itu curiga kalau kamu bukan Rafka. Kamu tenang aja. Tujuan aku cuma satu. Aku akan balas dendam sama papa. Aku percaya sama kamu. Mas, kamu mau ikut atau kamu mau tunggu di sini? Aku nggak lama sih. Kalau misalnya kamu capek nggak apa-apa. Aku turun sendiri ya. Aku beli dulu ya. Makasih ya Mas, sudah mau nemenin. Yuk Mas. Iya. Mas, nanti mau dipesenin coklat keju aja nggak? Mama papa kamu suka manis kan? Iya udah. Iya kamu pesen itu ya. Ini bayarnya.
hari ini ya? Ada di aku. Iya. Ini kamu. Nih. Biar pakai ini ya. Aku ke toilet dulu ya. Oke. Itu Ayuna. Enggak mungkin. Harusnya Ayuna udah gak hidup lagi. Saya mau kamu bikin mobil ini remnya belum. Dan saya mau pengendara di mobil ini kecelakaan. Ngerti? Tenang aja, nanti kalau misalnya semua kerjaan kamu beres, saya akan kasih kamu uang yang banyak kok. Kamu bisa bayar utang-utang kamu dan juga berobat buat istri kamu. Gimana? Asal tujuan saya untuk mencelakai pengendara mobil ini berhasil. Bukannya waktu itu mobil Ayuna beneran kecelakaan? Harusnya dia nggak selamat dalam kecelakaan itu. Jo, lo di mana? Oke, pas banget lo kasih lo deket sama gue. Gue mau kasih lo kesempatan buat ngelunasin semua utang-utang lo ke gue. Asal lo ngelakuin sesuatu buat gue. Kalau lo bisa ngelakuin apa yang gue suruh, gue anggap semua utang lo lunas. Oke, good. Sekarang juga gue akan share lo ke lo, gue di mana. Dan gue akan kirim foto perempuan namanya Ayuna. Tugas lo malam ini adalah bikin dia lenyap. Gue gak mau tahu caranya gimana, terserah lo. Asal malam ini dia mati. Ngerti? Manapun caranya, Ayuna harus lenyap selamanya. Totalnya 160.000 ya, Kak? Oke, bentar ya, Kak, kembaliannya. Nggak usah. Kembaliannya ambil aja. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih. Ya. Udah.
Ini ada 3 motor dari tadi ngikutin mobil kita terus. Mana, Mas? Ya mungkin kebetulan aja kali Mas kita searah sama dia. Iya, tapi dari tadi mereka juga nggak nyalip. Nggak belok juga. Terus jaraknya segini-segini terus. Pa. Udah malam gak bisa tidur, kenapa, Pa? Aku nggak bisa tidur, sayang. Aku kepikiran terus dengan apa yang dijanjikan Rafka pada keluarga kita. Oh, soal dana investasi itu. Iya, sampai sekarang tuh belum ada pembahasan lanjutan. Masa iya sih Rafka sampai lupa? Sabarlah, Pa. Mereka kan lagi bulan madu. Mungkin besok atau lusa pasti Papa akan dihubungi. Ya tapi aku khawatir, sayang. Aku nggak mau sampai kejadian terulang seperti dengan keluarga Tristan. Begitu Bella meninggal, berantakan, hancur semua. Aku nggak mau itu terulang lagi. Iya, Pak. Mama tahu. Mama juga nggak mau. Mama nggak mau sampai Ayuna menghancurkan kehidupan kita. Kita udah kehilangan Bella, Pak. Bella putri kita satu-satunya. Jangan sampai si Ayuna menghancurkan rencana kita. Mama nggak mau. Ya itu makanya. Kamu ngapain, sayang? Mama mau telepon Ayuna. Mama mau pastikan dia benar-benar menjalankan rencana apa tidak. Jangan-jangan nggak bener ini anak. Nggak ngikutin nggak? Enggak sih, aman kayaknya Mas. Enggak ya? Ya halo, Ma. Halo? Ayuna? Ayuna? Kenapa sayang? Dia teriak suara Rafka terus kayak ada suara mobil direm begitu, Pak. Jangan-jangan mereka di jalanan. Ya, coba telepon lagi. Astaga, apa lagi sih ini? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Nggak nyambung. Mati teleponnya, Pak. Aduh. Sayang, kita nggak bisa berdiam diri kayak gini. Kita harus berbuat sesuatu. Betul. Udah gini. Kita susul aja mereka ke resort. Ya tapi di mana resortnya? Kita kan nggak ada yang tahu. Atau kita sekarang ke rumahnya Rafka, kita tanya sama Dharma langsung. Di mana alamat resort itu? Aku telepon Dharma sekarang deh. Aku coba telepon dia. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Nggak aktif HP-nya. Aduh, Pak. Kita harus pastiin nih mereka benar-benar bulan madu atau tidak. Dan di mana bulan madunya. Gimana pun juga Ayuna itu satu-satunya aset kita, Pak. Mama juga harus pastikan Ayuna benar-benar menjalankan tugasnya sebagai seorang istri apa enggak. Kita harus ke sana, Pak. Sekarang. Ya udah, oke. Aku siap-siap sekarang aja deh. Iya, Mama juga, Pak. Kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa. Kamu tunggu sini ya. Kamu jangan keluar. Kamu tunggu sini. Enggak, Mas. Kamu mau kemana? Mas! Mau apa kalian?
Mau kemana? Keluar! Cepat! Ayo! Keluar! Diam! Ayo! 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 Selama masih ada gua di sini, kalian gak ada yang bisa nyakitin dia. Ayo ngawas! Kalau lu nggak bisa gue bawa hidup-hidup, lebih baik gue matiin lu sekarang. Lepasin dia! Lepasin dia! Temen lu mati! Lepasin dia! Lepasin dia!